Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan bahas materi pertama kita di semester ini, yaitu barisan dan deret notasi sigma. Untuk induksi matematika kalian sudah dapat di kelas 10. Jadi kita akan tinggalkan. Ini ya, suku ke-8 32 dan suku ke-20 92. Kan deret aritmatika. Misalkan U1, U2, U3 sampai UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya tambah UN disebut deret aritmatika, dengan UN adalah suku ke N dari barisan aritmatika, yaitu A tambah N kurang 1 kali B. Deret aritmatika dari N suku barisan aritmatika dituliskan dengan notasi Sn. Sn sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N dari UK sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya tambah UN. Untuk notasi sigma ini kita akan bahas lebih lengkapnya di slide berikutnya. Rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn sama dengan 1/2 N kali A tambah UN. Rumus ini kita gunakan jika suku pertama dan suku ke N-nya diketahui. Sedangkan jika suku ke N-nya tidak diketahui, kita bisa gunakan bentuk kedua. Sn sama dengan 1/2 N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Keterangannya ya, Sn adalah jumlah N suku pertama, A suku pertama, B beda, UN suku ke N. Contoh, carilah jumlah 100 suku pertama dari deret 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya. Perhatikan bahwa A-nya adalah 2, bedanya adalah 2, dan banyaknya suku adalah 100. Karena suku ke 100 tidak diketahui, maka kita bisa gunakan rumus yang kedua, yaitu Sn sama dengan 1/2 N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Sehingga kita dapat S100, maaf ini bukan tak hingga, ini adalah
S100 sama dengan 1/2 kali 100 kali 2 kali 2 tambah 100 kurang 1 kali 2. Bapak ulang, ini adalah 100 menggantikan nilai N, bukan tak hingga, Bapak salah ketik. Sehingga kita dapat S100 sama dengan 50 kali 4 tambah 198 sama dengan 50 kali 202, yaitu 10.100. Jadi, jumlah 100 suku pertama deret tersebut adalah 10.100. Barisan dan deret geometri. Yang pertama, barisan geometri. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dikalikan dengan suatu bilangan tetap atau konstanta. Bilangan tetap tersebut dinamakan rasio atau pembanding dengan notasi R. Jadi kalau kalian perhatikan, bedanya barisan geometri dengan barisan aritmatika yang kita bahas sebelumnya adalah kalau barisan geometri setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya ditambahkan dengan suatu bilangan tetap. Tapi kalau bilangan barisan geometri adalah setiap sukunya diperoleh dengan suku sebelumnya dikalikan dengan suatu bilangan yang tetap. Jadi ini dikalikan. Dan simbolnya juga adalah R atau rasio. Jika U1, U2, U3, U4 sampai UN barisan geometri dengan UN adalah rumus ke N dan rasio R berlaku, R sama dengan suku ke N dibagi suku sebelumnya. Jadi nilai R itu adalah UN dibagi UN-1 atau hasil bagi dua suku yang berdekatan. Itu adalah nilai R. Rumus umum suku ke N atau UN, barisan geometri dengan suku pertama U1 yang dinyatakan dengan A dan rasio R dapat diturunkan sebagai berikut. U1 sama dengan A, U2 sama dengan U1 kali R atau A kali R, U3 sama dengan U2 kali R atau AR kali R, kita dapat AR pangkat 2, U4 sama dengan U3 kali R atau AR pangkat 2 kali R, kita dapat AR pangkat 3, sehingga UN sama dengan UN-1 kali R, itu sama dengan AR pangkat N kurang 1. Jadi diperoleh barisan geometri AEA, AR, seterusnya sampai AR pangkat N kurang 1. Rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Jadi UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Contoh. Carilah suku pertama, rasio, dan suku ketujuh dari barisan geometri 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Jelas dari barisan ini kita peroleh nilai A sama dengan 2. R-nya bisa kita cari dengan membagi suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua, atau suku keempat dengan suku ketiga. Kita dapat R sama dengan U2 dibagi U1, 6 bagi 2 sama dengan 2. Sedangkan U7-nya tinggal kita ganti nilai sub N dengan 7. Sehingga kita dapat U7 sama dengan 2 kali 3 pangkat 7 kurang 1.
sama dengan 2 kali 729, hasilnya adalah 1458. Deret geometri. Rumus umum jumlah n suku pertama dari deret geometri adalah Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 dibagi R kurang 1 untuk R lebih dari 1. Atau Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R untuk R kurang dari 1. Jadi kita perhatikan, bentuk pertama jika rasionya lebih dari 1, bentuk kedua jika rasionya kurang dari 1. Ya, keterangannya Sn sama dengan jumlah n suku pertama, A itu suku pertama, R rasio, dan N adalah banyaknya suku. Penerapan konsep barisan dan deret. Kaidah barisan dan deret dapat digunakan untuk memudahkan penyelesaian perhitungan, misalnya bunga bank, kenaikan produksi, dan laba atau rugi suatu usaha. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kita harus dapat membedakan apakah persoalan tersebut termasuk barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, atau deret geometri. Selanjutnya, kita selesaikan persoalan tersebut menggunakan rumus-rumus yang berlaku.
Bapak ulang, berapakah besar uang yang dimasukkan Agnes pada akhir minggu ke-20? Kasus di atas adalah kasus baris aritmatika dengan suku awal 1000 dan bedanya 500. Untuk N20, maka kita dapat Sn sama dengan 1/2 kali N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. S20 sama dengan 1/2 kali 20 kali 2 kali 1000 tambah 20 kurang 1 kali 500. Itu sama dengan 115.000. Jadi, akhir minggu ke-20 Agnes memasukkan uang sebesar Rp115.000 ke dalam celengannya. Notasi sigma. Pengertian notasi sigma. Notasi sigma digunakan untuk melambangkan secara singkat penjumlahan n suku. Secara umum, notasi sigma dituliskan sebagai berikut. Sigma K sama dengan 1 sampai N dari UK sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya tambah UN. Dengan 1 adalah batas bawah, sedangkan N batas atas, K indeks. Jadi yang bergerak, kalian perhatikan yang bergerak adalah K. Bergerak dari batas atas, dari batas bawah sampai batas atas. Lihat, batas bawah bertambah-tambah 1, U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Contoh, nyatakan dalam bentuk penjumlahan. Sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari K kali K tambah 1. Tinggal kita substitusi batas bawah berturut-turut bertambah-tambah 1 sampai batas atas untuk menggantikan nilai K. Jadi sigma K sama dengan 1 sampai 5 dari K kali K tambah 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 tambah 2 kali 2 tambah 1 tambah 3 kali 3 tambah 1 tambah 4 kali 4 tambah 1 tambah 5 kali 5 tambah 1. Sehingga kita dapat 1 kali 2 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4 tambah 4 kali 5 tambah 5 kali 6. Hasilnya adalah 2 tambah 6 tambah 12 tambah 20 tambah 30. Ingat, masalahnya adalah nyatakan dalam bentuk penjumlahan. Jadi, kita berhenti sampai di bentuk penjumlahannya ini. Kita tidak perlu mencari hasilnya berapa. Kecuali soalnya tentukanlah hasil penjumlahan dari notasi sigma ini. Maka harus kita lanjutkan. 2 tambah 6 tambah 12 tambah 20 tambah 30 sama dengan berapa? Menentukan nilai penjumlahan yang dinyatakan dengan notasi sigma. Perhatikan nilai notasi sigma berikut.
Sigma P sama dengan 1 sampai 10 dari P adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah seterusnya tambah 10 sama dengan 55. Sigma N sama dengan 3 sampai 6 dari 2N pangkat 2. Kalian perhatikan, batas bawahnya adalah 3. Jadi tidak mesti harus dari 1 terus batas bawahnya. Tergantung dari soal yang diberikan. Berarti hasilnya adalah 2 kali 3 pangkat 2 tambah 2 kali 4 pangkat 2 tambah 2 kali 5 pangkat 2 tambah 2 kali 6 pangkat 2. Sama dengan 18 tambah 32 tambah 50 tambah 72 sama dengan 172. Ini kalau diminta nilai. Jadi hasilnya yang diminta adalah hasil. Sifat-sifat notasi sigma. Jika UK dan VK adalah rumus umum suku ke K dan PQ anggota bilangan bulat, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sigma K sama dengan P sampai Q dari UK sama dengan sigma I sama dengan P sampai Q dari UI. Perhatikan, indeksnya K dengan indeks I tidak mempengaruhi fungsi tersebut. Asalkan batas bawahnya tetap sama dan batas atasnya sama. Ini hanya masalah simbol. Jika sini dia menggunakan simbol K, sini menggunakan simbol I, tetap akan memberikan hasil yang sama jika batas bawahnya sama, batas atasnya sama, dan rumus fungsinya sama. Yang kedua, sigma K sama dengan P sampai Q dari C, lihat tidak ada rumus fungsinya, dapat kita tentukan hasilnya dengan batas atas kurang batas bawah ditambah 1 kali C, di mana C ini merupakan anggota bilangan real dan merupakan sebuah konstanta atau bilangan yang tetap. Yang ketiga, sigma K sama dengan P sampai Q dari C kali UK dapat kita keluarkan dulu konstantanya. Kita cari dulu hasil dari sigmanya, kemudian hasilnya tersebut kita kalikan dengan C. Yang keempat, jika ada 2 atau lebih barisan yang dijumlahkan atau dikurangkan, dapat kita selesaikan secara langsung atau bisa kita pisah-pisahkan terlebih dahulu. Setelah itu hasilnya baru kita jumlahkan atau selisihkan. Jadi sigma K sama dengan P sampai Q dari UK plus minus VK sama dengan sigma K sama dengan P sampai Q dari UK plus minus sigma dari sigma K sama dengan P sampai Q dari VK. Selanjutnya, sigma K sama dengan P sampai N dari UK tambah sigma K sama dengan N tambah 1 sampai Q dari UK sama dengan sigma K sama dengan P sampai Q dari UK. Perhatikan bentuk barisan ini, barisan pertama dan barisan kedua. Barisan pertama, batas atasnya sampai N, sedangkan barisan kedua batas bawahnya dimulai dari N tambah 1. Perhatikan hubungannya. Ternyata
batas bawah barisan kedua merupakan kelanjutan dari batas atas barisan pertama. Apa ulang? Batas bawah barisan kedua merupakan kelanjutan dari batas atas barisan pertama. Jika rumus fungsinya sama, maka kedua barisan ini bisa kita gabungkan dalam satu notasi sigma dengan mengambil batas bawahnya adalah batas bawah barisan pertama, sedangkan batas atasnya adalah batas atas barisan kedua. Seperti ini. Selanjutnya, sigma K sama dengan P sampai Q dari UK sama dengan sigma K sama dengan P tambah A sampai Q tambah A dari U K kurang A. Kalian perhatikan, jika batas atasnya dengan batas bawahnya ditambahkan dengan suatu bilangan yang sama, maka fungsinya harus kita kurangkan dengan bilangan yang sama. Bapak ulang, jika batas bawah dan batas atasnya ditambahkan dengan A, maka fungsinya harus kita kurangkan dengan A. Demikian pula sebaliknya. Jika batas bawahnya dan batas atasnya kita kurangkan dengan bilangan yang sama, maka fungsinya harus kita tambahkan dengan bilangan yang sama. Jadi berkebalikan ya. Jika batasnya ditambah, fungsinya dikurang. Jika batasnya dikurang, fungsinya ditambah. Selanjutnya, sigma K sama dengan P sampai P dari UK, perhatikan, batas bawahnya sama dengan batas atasnya. Maka hasilnya adalah barisan itu sendiri, yaitu UP. Yang terakhir, sigma K sama dengan P sampai Q dari UK plus minus VK pangkat 2. Tinggal kita ingat penjabaran dari persamaan kuadrat. Kita jabarkan. Ini hasilnya adalah sigma K sama dengan P sampai Q dari UK pangkat 2 plus minus 2 kali K sama dengan P sampai Q dari UK kali VK tambah sigma K sama dengan P sampai Q dari VK pangkat 2. Jadi bisa kita kerjakan langsung, bisa kita jabarkan seperti ini. Inilah 8 sifat notasi sigma yang perlu kalian ketahui. Contoh, hitunglah nilai dari sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari K pangkat 2 kurang 4K. Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal di atas. Cara pertama, kita kerjakan langsung dengan mensubstitusi batas-batasnya ke nilai K. Berarti sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari K pangkat 2 kurang 4K sama dengan 1 pangkat 2 kurang 4 kali 1 tambah 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2 tambah 3 pangkat 2 kurang 4 kali 3 tambah 4 pangkat 2 kurang 4 kali 4. Kita dapat 1 kurang 4 tambah 4 kurang 8 tambah 9 kurang 12 tambah 16 kurang 16. Berarti negatif 3 kurang 4 kurang negatif 3 kurang 4 kurang 3 tambah 0. Hasilnya adalah negatif 10. Ini cara pertama. Cara kedua, sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari K pangkat 2 kurang 4K dapat kita gunakan sifat yang dikerjakan sendiri-sendiri dulu. Jadi, sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari K pangkat 2, kita cari hasilnya. Kemudian, sigma K sama dengan 1 sampai 4 dari 4K, kita cari hasilnya. Kemudian, hasilnya, dari hasil kedua fungsi tersebut, kita cari selisihnya. Seperti ini. Jadi 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 kurang 4 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4.
Hasilnya adalah 30 kurang 40 sama dengan negatif 10. Jadi memberikan hasil yang sama. Terserah kalian menggunakan cara yang mana, karena hasilnya juga memberikan hasil yang sama. Nyatakan suatu deret dalam notasi sigma. Notasi sigma dapat mempermudah kita dalam menuliskan jumlah bilangan yang terpola. Misalnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Seperti kita ketahui, deret aritmatika dan deret geometri merupakan deret dengan suku-sukunya terpola tetap. Deret-deret seperti ini dapat kita sajikan dalam notasi sigma. Contoh, suatu deret dinyatakan dengan notasi sigma n sama dengan 1 sampai 10 dari 2n tambah 1. Deret apakah itu? Kita selesaikan dulu deretnya. Sigma n sama dengan 1 sampai 10 dari 2n tambah 1 sama dengan 2 kali 1 tambah 1 tambah 2 kali 2 tambah 1 tambah 2 kali 3 tambah 1 tambah seterusnya tambah 2 kali 10 tambah 1. Sama dengan 2 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 6 tambah 1 tambah seterusnya tambah 20 tambah 1. Hasilnya adalah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya tambah 21. Deret ini memiliki selisihan tetap, yaitu 2, sehingga merupakan deret aritmatika dengan suku awal 3, beda 2, dan suku ke-10-nya 21. Contoh 2. Nilai dari n sama dengan 1 sampai 10 dari 2n tambah 1 sama dengan nilai jumlah 10 suku pertama, yaitu 10. Dengan menggunakan rumus jumlah 10 suku pertama deret aritmatika, bisa kita peroleh Sn sama dengan 1/2 n kali A tambah UN. Berarti 10 sama dengan 1/2 kali 10 kali 3 tambah U10. 1/2 kali 10 kali 3 tambah 21 sama dengan 5 kali 24 sama dengan 120. Jadi, sigma K sama dengan 1 sampai 10 dari 2n tambah 1 sama dengan 120.